Assalamualaikum Pak Dede. Apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah luar biasa Pak. Hari ini Bapak akan melaksanakan proses coaching ya Pak? Iya Bu. Baik Pak, sebelum proses coaching di sini dilaksanakan, ada yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh Pak? Oh ya, baik Bu, silahkan. Baik Pak, di sini ya. Jadi nanti pada saat proses coaching antara coach dan coach di sini akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, apakah proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, apakah Bapak juga sudah dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Nah, ini seperti itu nantinya ya. Nanti juga sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan saya juga akan mendengarkan respon dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan. Dan juga jangan lupa ya Pak, pada saat coaching nanti proses coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Pak, mungkin sebelum dimulainya proses coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak nih. Oh iya, silakan. Baik Bu, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama ya Pak ya, mengenai tentang kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi inti coaching ya Bu ya. Di antaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach. Baik, nah jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkannya itu seperti kompetensi inti ya Pak, kompetensi inti maksudnya coaching, nah terus juga kehadiran penuh atau juga mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul Bu, betul. Iya. Nah, di antara ketiga itu ya Pak, di antara kompetensi inti coaching, bagian kompetensi mana sih yang secara spesifik gitu ya Pak, diobservasi atau yang dikembangkan itu? Yang ingin saya kembangkan yaitu dalam hal mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa lebih fokus dan menghadirkan diri saya secara penuh, serta nantinya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar dapat menggali kompetensi coach, dan kemudian nantinya coach dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Begitu kira-kira Bu. Oke, baik. Jadi ada dua yang ingin Bapak kembangkan ya nantinya dalam proses coaching, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik Bapak. Ya, kemudian indikator ketercapaiannya apa sih Pak dalam proses coaching yang Bapak inginkan? Ya. Indikator ketercapaian saya itu ketika coach dapat menemukan solusi tentunya atas permasalahannya sendiri, serta coach memiliki rencana aksi tentang apa yang ingin dilakukannya ke depannya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Bapak selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Pak Wandi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Katanya ada yang ingin Bapak bicarakan dengan saya. Betul sekali Pak. Baik, kita punya waktu 15-20 menit ya untuk ngobrol lah. Apa nih yang ingin Bapak bicarakan? Ya Pak, ada yang ingin saya bicarakan. Jadi di sekolah saya dalam penerapan budaya positif masih ada yang kurang mematuhinya gitu loh Pak. Kemudian penerapan disiplin positif tersebut tidak tumbuh dari dalam dirinya, sehingga karakter kelas yang sudah disepakati juga kadang masih suka dilanggar, seperti membersihkan kelas, kemudian membuang sampah sembarangan, ataupun terkadang berkata kasar gitu loh Pak. Baik Pak. Jadi Bapak menginginkan murid-murid di sekolah Bapak dapat menerapkan budaya positif ya.
Ya betul seperti itu Pak. Baik. Tentunya dengan kesepakatan kelas dan secara konsisten tentunya ya Pak ya. Nah, betul Pak, betul sekali Pak. Baik, dari pembicaraan kita ini apa sih yang Bapak dapatkan atau harapkan? Iya. Dari pembicaraan ini saya menginginkan mendapat solusi dari permasalahan saya, yaitu saya menginginkan adanya perubahan dari murid-murid saya. Tentunya secara konsisten dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, dan disiplin positif itu dapat tumbuh dari dalam dirinya sendiri Pak. Baik dalam menjaga kebersihan, kemudian kedisiplinannya, maupun juga budi pekertinya Pak. Baik Pak, jadi Bapak menginginkan murid-murid Bapak itu ada perubahan dalam penerapan budaya positif ya Pak. Jadi lebih disiplin lagi lah ke depannya, mungkin seperti itu ya Pak. Pak, seperti itu ya. Nah, kira-kira kegiatan atau hal seperti apa yang Bapak ingin terapkan untuk membuat murid-murid Bapak tersebut konsisten dan menerapkan budaya positif tersebut? Mungkin hal pertama yang ingin saya terapkan yaitu melalui keteladanan Pak, kemudian dicontohkan oleh guru-guru gitu. Kemudian selain itu juga saya akan melakukannya dalam pembiasaan sehari-hari agar murid terbiasa dalam menerapkannya. Juga tidak lupa selalu mengingatkan pada kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati sendiri. Baik. Jadi Bapak akan menerapkan beberapa metode yang mulai dari keteladanan tadi ya, pembiasaan, sampai pada mengingatkan selalu pada kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dan Bapak juga menginginkan penerapan disiplin positif dilakukan secara konsisten yang tumbuh dari dalam diri murid tadi ya, seperti yang disebutkan Bapak itu sendiri, tanpa diperintah tentunya ya. Begitu mungkin ya Pak ya? Ya, betul Pak. Baik. Jadi jika kondisi idealnya ya, dan ada level 1 lah kira-kira sampai 10, posisi Bapak ada di posisi berapa dalam situasi itu? Mungkin di posisi 6 Pak ya. Karena dalam pembiasaan budaya positif ini masih ada murid yang kurang mengindahkan disiplin positif yang telah dibuat oleh keyakinan kelas. Baik. Jadi posisi Bapak ada di posisi 6 ya. Kira-kira saat Bapak ingin adanya perubahan nanti, ingin ke level berapa kira-kira Pak? Saya rasa ke level 8 sudah cukup baik Pak. Mengingat dalam penerapan disiplin positif ini perlu adanya koordinasi dengan seluruh warga sekolah agar pelaksanaan bisa memunculkan kebiasaan baik itu dari dalam dirinya serta konsisten oleh seluruh murid, bukan hanya di dalam kelas saya saja. Baik. Nah, untuk mencapai ke level 8 itu tadi ya Pak ya, apa Bapak memiliki rencana atau ide dan gagasan yang bisa dilakukan? Selain yang sebelumnya sudah saya utarakan, yaitu melalui keteladanan dari guru-gurunya, kemudian melalui pembiasaan, kemudian mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah bersama-sama. Saya pun ingin mengajak seluruh warga program sampahku tanggung jawabku, dan 5S itu loh Pak, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun Pak. Baik sekali, baik. Jadi melalui rencana program yang ingin Bapak buat, apalagi yang ingin Bapak lakukan? Tentunya saya akan berkoordinasi, kemudian minta izin dengan kepala sekolah serta diskusi-diskusi dengan guru-guru di sekolah, sehingga apa yang sudah terencana dapat terwujudkan melalui kolaborasi dengan guru. Kemudian yang penting juga mensosialisasikan kesepakatan kelas, dan mungkin dengan menempelkan poster itu Pak, kesepakatan kelas di tempat-tempat yang strategis gitu. Baik sekali. Dari beberapa alternatif penerapan budaya positif tersebut nih ya, mana yang menurut Bapak paling tepat
diberikan kepada murid-murid di sekolah Bapak nanti? Sepertinya dalam waktu dekat ini melalui sosialisasi ya Pak, melalui sosialisasi, kemudian pembiasaan positif, dan tidak lupa juga keteladanan guru dapat dilakukan gitu kan. Mungkin juga pada setiap kegiatan upacara hari Senin ya diingatkan kembali kepada seluruh siswa gitu Pak. Bah, bagus sekali Pak, itu rencana yang luar biasa, rencana yang akan Bapak laksanakan sangat bagus. Kira-kira komitmen apa yang Bapak harapkan di kedepannya? Baik Pak, komitmen yang saya harapkan itu bersama-sama dengan seluruh warga sekolah dapat menerapkan budaya positif melalui keteladanan juga kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu loh Pak. Baik Pak. Mungkin waktu kita sudah cukup ya, banyak yang sudah Bapak sampaikan, saya kira itu sangat luar biasa. Nah, dari percakapan ini apa yang Pak Wandi dapatkan, karena banyak hal yang sudah terungkap, sudah dipaparkan oleh Bapak. Iya Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak, dan alhamdulillah saya merasa lega karena bisa berbagi dengan Bapak. Dengan coaching ini mungkin muncul kembali semangat saya untuk dapat menerapkan budaya positif kepada murid-murid saya di sekolah, memberikan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Dan sekali lagi terima kasih Pak, Bapak sudah bersedia mengobrol, meluangkan waktu dengan saya. Sama-sama Pak Wandi, sama-sama. Semoga apa yang Bapak harapkan ke depannya dapat terlaksana dan tentunya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin Pak. Iya. Sekian dari saya ya untuk ngobrol kita hari ini ya Pak Wandi ya. Iya Pak ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah ya, Pak, coaching yang tadi Bapak laksanakan itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan tadi sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak. Terus dari indikator itu ketercapaian yang tadi Bapak sampaikan pada saat sebelum coaching, kira-kira apa saja sih Pak yang tercapai saat coaching tersebut? Iya baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan pada saat saya melaksanakan proses coaching tadi saya sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya juga sudah mengidentifikasi tentunya permasalahan, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh beliau, dan tanggung jawab tentunya untuk melaksanakan komitmen. Iya baik Pak. Menurut saya ya tadi Bapak sudah melakukan proses coaching dengan baik ya Pak ya, dan sesuai dengan alur tirta, dan juga betul-betul fokus terhadap coachingnya, serta dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga, sehingga dapat membantu coaching itu menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Nah selain itu Bapak juga sudah dapat melaksanakan prinsip coaching itu, jadi saya akan mengucapkan selamat ya Pak ya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sebelum diakhiri nih pembicaraan kita ini ya Pak ya, ada satu hal lagi ya Pak, tentunya ingin saya tanyakan lagi gitu ya. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan lagi dalam proses coaching ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu lebih mendalami alur tirta secara khusus, dan dapat mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itulah maka saya dapat menggali coaching lebih mendalam dan mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, luar biasa sekali untuk Pak Dede. Padahal tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, namun Bapak masih ingin menggali lagi kompetensi yang dapat dikembangkan dalam proses coaching. Semangat terus, dan terus sekali Pak, semoga dapat lebih baik lagi ya. Itu mungkin ya Pak ya. Mungkin dicukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu ya.